Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita memilih memperingati satu abad Nahdlatul Ulama berdasarkan kalender Hijriyah. Karena tafaul, karena niat tafaul, di samping memang sudah ada keputusan muktamar ke 30 di Makassar untuk menetapkan hari ulang tahun Nahdlatul Ulama berdasarkan kalender Hijriyah. Tapi satu abad ini sengaja kita forsir untuk menjadi momentum bersejarah karena keinginan bertafaul. Bertafaul kepada apa? Bertafaul kepada sabda Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau menyatakan, ya, Innallaha yab'atsu li hadhil ummati inda ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah itu akan membangkitkan, ya, setiap kepala 100 tahun, di setiap kepala 100 tahun ra'su kulli mi'ati sanatin, ya, pembaharu bagi agama umat ini. Pembaharu ini dalam arti apa? Ya dalam arti menyegarkan kembali. Menyegarkan kembali ini seperti dawuh Kanjeng Nabi, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. La ilaha illallah itu menyegarkan iman. Nah, menyegarkan agama itu 100 tahun, setiap 100 tahun. Ya, kita bertafaul. Nah, 100 tahun itu yang namanya ra'su kulli mi'ati sanatin itu kapan? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Di kalangan kiai-kiai kita ada perbedaan pendapat. Ada di antara kiai-kiai kita, contohnya seperti kakek saya sendiri, Kiai Bisri Mustafa, dan adiknya namanya Kiai Misbah Mustafa, berpandangan bahwa ra'su kulli mi'atin itu adalah awalul mi'ah. Kepala dari 100 tahun itu adalah permulaan 100 tahun itu sendiri. Jadi tahun 100, tahun 200, tahun 300 dan seterusnya sampai tahun 1400. Itu sebabnya dulu pada sekitar tahun 70-an orang ini dipenuhi obsesi untuk menunggu datangnya awal abad ke-15, yaitu tahun 1400, karena mengharapkan datangnya mujaddid. Termasuk kiai saya, kakek saya, Kiai Bisri Mustafa, dalam pengajiannya di mana-mana sering menyebut-nyebut harapan tentang akan hadirnya mujaddid di abad ke-15 ini, di awal abad ke-15. Nah, adiknya kakek saya, Kiai Misbah Mustafa itu sama, tapi kemudian beliau melihat, ya, menurut beliau bahwa di awal abad ke-15 ini tidak terjadi apa-apa di Nahdlatul Ulama, tidak terjadi momentum sejarah yang berarti di Nahdlatul Ulama menurut Kiai Misbah, ya, di awal abad ke-15 itu. Sehingga saya mendengar sendiri Kiai Misbah Mustafa waktu itu, Allah yarham, mengatakan bahwa NU itu tahun 90-an, awal tahun 90-an, Kiai Misbah itu mengatakan NU ini isih ono iki maksa. NU masih ada ini maksa. Ya. Karena likulli ummatin ajal. Wa idza jaa ajaluhu
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, karena menurut Kiai Misbah awal abad 15 itu tidak terjadi apa-apa di dalam Nahdlatul Ulama, menurut beliau tidak terjadi fenomena tajdid, maka beliau menganggap ya berarti sudah saatnya ajal. Karena apa-apa itu kalau tidak ada penyegaran, alternatifnya adalah ajal. Kalau nggak ada tajdid ya ajal. Makanya Kiai Misbah mengatakan sudah makso NU ini ada ini kan. Harusnya sudah ajal katanya. Karena menganggap tidak terjadi apa-apa. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, ada kiai-kiai yang punya pandangan lain tentang Ra'sul Mi'ah. Seperti Kiai Maimun Zubair, Allah yarham. Menurut Kiai Maimun Zubair, dan saya mendengar sendiri langsung dari beliau, beliau mengatakan bahwa Ra'sul Mi'ah itu adalah waktu-waktu tahun-tahun antara tahun ke-40 dan tahun ke-50. Itu Ra'sul Mi'ah. Kenapa? Karena kalau dilihat dari dari hitungan tahunnya, ya, di tengah-tengah itulah awal dan akhir dari setiap era. Dan lebih dari itu ada pernyataan yang menjadi ramalan. Jadi dulu itu sebelum Rasulullah Muhammad SAW dibangkitkan, itu sudah banyak kisah-kisah beredar tentang akan datangnya Nabi akhir zaman. Dan yang paling terkenal dari kisah-kisah itu adalah kisah-kisah yang beredar di kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab. Karena tertulis di dalam kitab Taurat, ya, ramalan tentang akan datangnya Nabi akhir. Nah, ketika beredar populer sekali cerita tentang Nabi akhir zaman, ditanya, Nabi akhir zaman itu seperti apa tanda-tandanya? Namanya Ka'ab al-Ahbar. Dia ahli manuskrip Yahudi. Ka'ab. Lalu dia mengatakan bahwa ya Nabi akhir zaman itu mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu ila Taibah wa sultanuhu bisyam. Jadi ramalan Ka'ab. Nabi akhir zaman itu lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Taibah. Taibah itu ya Madinah itu Taibah, Yathrib itu Taibah. Wa sultanuhu bisyam. Kekuasaannya bangkit di Syam. Nah, kita tahu dalam sejarah bahwa kesultanan, kekuasaan Rasulullah Muhammad SAW, kekuasaan Islam bangkit di Syam itu persis mulai tahun 40 Hijrah di bawah kepemimpinan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Permulaan dari Bani Umayyah itu persis tahun ke-40. Itu sebabnya Kiai Maimun Zubair berpandangan bahwa Ra'su kulli mi'atin itu adalah sekitar tahun ke-40 sampai tahun ke-50 setiap abadnya. Nyandak pura iki ibu-ibu iki. Nyandak ya? Wis paham?
Lah Nahdlatul Ulama itu didirikan tahun 1344 Hijriah. Berarti pada waktu-waktu di sekitar Ra'su Tilkal Mi'ah, sekitar di kepala abad itu 1344 Hijriah. Nah sekarang kita sudah tepat 1 abad kemarin itu, ya. Nah maka kita ingin bertafaul bahwa semoga 1 abad Nahdlatul Ulama ini juga membawa berkah dari bangkitnya mujaddidu hadzal zaman. Selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Nah mujaddidnya siapa ya? Tidak tahu. Apalagi daunnya Kanjeng Nabi itu man yujaddidulaha dinaha. Man itu mausul mustarok, bisa untuk mufrad, bisa jamak. Kalau man itu ya belum tentu 1 orang, bisa juga 150 juta orang seperti jumlahnya orang NU ini. Man yujaddidulaha. Yang penting kita bertafaul, karena tafaul itu thariqahnya Nahdlatul Ulama. Ya, makanya saya diberi nama Yahya ini kan tafaulan. Ya. Itu dianjurkan memberi nama anak dengan nama-nama orang-orang mulia, diberi nama Muhammad. Nah, itu tafaulan. Saifullah itu tafaulan kepada Sayyidina Khalid bin Walid bin Saifullah al-Maslul. Makanya saya kalau mau medang orang pakai itu saya. Ini tafaulan, ya. Nah tapi ya kita harus sembodo, ya. Harus apa namanya, betul-betul mempersiapkan untuk melakukan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berarti di dalam momentum sejarah yang sangat penting ini. Jangan sampai momentum sejarah ini berlalu, hilang, dan kemudian kita menyesal. Dulu kok enggak begini, harusnya dulu begini, kenapa dulu tidak kita lakukan dan sebagainya. Kita harus manfaatkan betul-betul momentum sejarah yang penting ini dengan khidmah sekuat-kuatnya.